ba'da Ramadan. Mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya dengan hormat kami persilakan kepada Ibu Saidah Yusuf Mustafa membacakan beberapa. Dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya menyembah kepadanya. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha benar Allah dengan segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau awas nggak kedengaran suaranya. Moderator nggak kedengaran suaranya. Moderator suaranya nggak kedengaran. Apa cara selanjutnya ini? Halo, Pak Moderator, Kenapa tidak ada suara selanjutnya? suaranya nggak kedengaran Pak Moderator. Halo, Pak Moderator. Apa cara selanjutnya ini? Ya, Pak Moderator. Baik, makasih Bu Saidah atas pembacaan ayat Al-Quran. Mohon maaf tadi terputus karena jaringan. Pak Moderator mohon tidak tidur. Terima kasih Ibu Saidah dan selamat datang Pak Samsi Ali. Putus-putus suaranya Pak Moderator. Sudah bisa. Kita sekarang jam 10, Pak Samsi Alis baru sekitar hari Jumat jam 10 malam. Kemudian selanjutnya seperti saya sampaikan di awal tadi Pak Hasaruddin Umar, ya sayang beliau mungkin masih ada kendala teknis sehingga belum bergabung. Yang kita harapkan sesungguhnya boleh menyampaikan bagaimana harusnya kita hijrah pada kala itu dalam perspektif Al-Quran, terutama berkaitan dengan bagaimana kondisi kejiwaan setiap umat, karena beliau sebagai profesor dalam bidang tafsir tapi juga mendalami psikologi Islam. Sambil kita menunggu beliau, alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Ustaz Dr. Samsi Ali, yang kita harapkan menyampaikan paparan tentang bagaimana proses hijrah itu dalam perspektif sosiologis sebagai seorang dai internasional. Mudah-mudahan dari berbagai pengalaman beliau di berbagai negara bisa menjadi bagian dari upaya untuk kaya informasi kita semua. Ya. Silakan Ustaz Samsi Ali. Baik. Allah samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ta'ala wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala Ustaz Samsi Ali, alihi. silakan. Baik, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Alhamdulillah, tentu terima kasih banyak atas kesempatan dan kehormatan bisa bergabung pada malam hari ini waktu New York, dan sekarang saya di Connecticut di pesantren, dan pagi hari waktu Makassar dan Jakarta dan Indonesia tentunya secara umum. Pertama-tama rasanya tidak afdal jika kita tidak sama-sama mengingatkan diri kita untuk senantiasa menyampaikan rasa syukur kita yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa hingga saat ini kita terus-menerus dikasihi, dicintai, dirahmati, dikaruniai segala hal yang kita perlukan dalam hidup ini sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Karena sesungguhnya pemberian itu berdasarkan kepada kapasitas, dan Allah yang Maha tahu kapasitas kita masing-masing. Salah satu kenikmatan terpenting yang harus kita syukuri tentunya adalah kenikmatan iman dan Islam kita ini. Tentu bagi kami yang tinggal di tengah-tengah non-muslim, apalagi di kota New York, pusat kapitalisme dunia, ketika saya berbicara tentang Islam sebagai kenikmatan, maka itu merupakan pengalaman. Bukan sesuatu yang memang hanya menjadi sebuah konsep yang terkadang karena memang itu harusnya kita yakini demikian, tapi belum kita rasakan secara real atau menjadi sebuah realita dalam kehidupan. Tapi bagi kami yang hidup di tengah-tengah non-muslim, kami bisa melihat bahwa betapa tanpa iman dan Islam itu segala hidup ini tidak akan membawa kepada kenikmatan hidup. Dan oleh karenanya nikmatnya hidup itu akan bisa terasa ketika kita membangunnya di atas tatanan iman dan Islam tersebut. Maka alhamdulillah Islam kita ini sebagai way of life, sebagai jalan hidup, punya karakteristik dasar. Dan banyak diantaranya, tapi saya ingin menyebutkan 3 hal saja dalam kaitan karena tema kita tentang halal. Walaupun saya tadinya belum tahu arahnya kemana diskusi kita, karena saya belum dikasih tahu sama Pak Waspada kira-kira dari aspek mananya saya harus ngomong. Baru pada malam ini beliau memberitahu. Jadi saya ingin memulai dengan mengatakan begini, bahwa 3 di antara beberapa karakteristik ajaran agama kita, satu adalah komplit ya, ajaran agama kita itu sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dan itu bisa kita dapatkan ketika ragam manusia dengan segala konsep yang ada, masing-masing bangga dengan konsep-konsepnya. Lagi seminar halal kan? Ya, masing bangga dengan konsep-konsepnya masing-masing. Konsep kapitalisme misalnya bangga dengan pengembangan kekayaan pribadi. Konsep sosialisme misalnya bangga dengan pengembangan kekayaan kolektif misalnya. Nah, ternyata Islam itu adalah agama yang bisa mencakup segala-galanya, karena itulah salah satu bentuk daripada kesempurnaan agama kita. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini karakteristik pertama dari agama kita. Yang kedua adalah bahwa agama kita itu bersifat praktis sifatnya. Jadi bukan sebuah konsep yang kemudian mengawan-awan dan tidak memberikan jalan bagi kita untuk melaksanakan. Jadi konsep-konsep dalam agama kita semuanya sifatnya praktikal, sifatnya bersifat praktis. Dan ini yang kemudian menjadikan satu mu'alaf yang masuk Islam, dan ini saya ceritakan di mana-mana. Ketika datang saya tanya, agama kamu apa? Dia katakan saya Buddha. Loh, kenapa mau belajar Islam? Dia katakan saya ini sebagai agama Buddha, kalau saya lagi lapar secara spiritual, secara dahaga lapar secara spiritual, yang hungry spiritually, saya masuk dalam kamar, menutup mata, meditasi, rasanya cukup. Tapi begitu keluar dari ruangan tersebut, saya hilang lagi. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang dipraktekkan. Hanya sebuah konsep-konsep saja. Kedamaian, ketentraman, kebahagiaan. Tapi bagaimana menuju kepada ketentraman, kebahagiaan itu nggak ada. Ya, maka ajaran agama kita ini sangat-sangat praktis sifatnya. Nah, tentu yang ketiga yang saya ingin sebutkan pada malam hari ini adalah bahwa segmen-segmen ajaran agama kita ini, aspek-aspek dari ajaran agama kita ini itu saling terkait dan tidak bisa dipilah-pilah.
Jadi aspek akidah dan iman tidak terpilah daripada ibadah yang kita lakukan. Dan ibadah-ibadah ritual yang kita lakukan juga tidak bisa dipisahkan dari akhlakul karimah yang terbangun dalam karakter kemanusiaan kita itu. Maka sekali lagi, 3 hal ini begini sangat penting. Yang pertama adalah sempurna, yang kedua adalah bahwa sangat praktis sifatnya agama kita ini, dan yang ketiga adalah saling terkait dan tidak bisa dipisah antara satu aspek dan aspek yang lain. Ini sangat penting sekali. Nah, tentu saya juga ingin memulai sebelum berbicara tentang halal ini adalah bahwa kita juga baru keluar dari bulan Ramadan. Saya dalam beberapa hari terakhir ini sering diundang berbicara tentang halal bihalal ya, dan tentu berbicara tentang arti dan makna bulan Ramadan. Salah satu hal yang ingin saya tekankan adalah bahwa jangan sampai kita ini keluar dari bulan Ramadan tanpa terjadi transformasi kehidupan. Ya, kita harapkan bahwa Ramadan ini telah melakukan semacam transformasi dalam kehidupan kita. Ada transformasi yang terjadi. Dan transformasi ini tentunya minimal pada 3 hal. Pertama, mentalitas kita. Yang kedua, akhlakul karimah kita. Akhlak dan perilaku kemanusiaan kita. Dan tentu yang ketiga adalah perilaku sosial kita. Gaya hidup kita sebagai manusia. Nah, kalau kita berbicara tentang gaya hidup ini, tentunya ya kita harapkan dari gaya hidup yang materialistik menjadi gaya hidup yang islami. Dari gaya hidup yang madiyah sifatnya semuanya adalah material, uang, dan uang. Seolah setiap hari, day and night, in and out, semuanya adalah duit. Maka sekarang masanya kita memikirkan hal yang lebih dari itu. Uang sangat penting dalam kehidupan kita, ekonomi sangat penting dalam kehidupan kita, material dan fisikal sangat penting dalam kehidupan kita. Tapi bagi kita bukan itu saja. Maka mudah-mudahan bulan Ramadan ini mentransformasi kehidupan kita dari kehidupan yang bersifat materialistik kepada kehidupan yang bersifat islami. Tentu kita sudah paham apa masuk kehidupan gaya hidup yang islami itu. Nah, tentu kalau kita berbicara tentang gaya hidup, maka pastilah gaya hidup kita harus halal gitu. Nah, maka halal sesungguhnya itu tidak hanya dibatasi pada masalah makanan dan minuman saja. Tapi sesungguhnya hidup kita ini harus hidup halal. Ya, dari kepala sampai kaki, dalam dan luar semuanya harus halal. Ya, kita berbicara tentang hubungan suami istri juga ya, ada halal, isu halal di situ. Kita berbicara tentang pakaian misalnya ya, ada halal yang terkait di situ. Kita berbicara tentang kata-kata kita ya, ada kata-kata yang haram gitu. Maka sesungguhnya gaya hidup kita ini ya memang harus terbangun di atas asas kehalalan itu. Maka jangan kita batasin membicarakan halal itu hanya pada masalah makanan saja. Walaupun itu nanti supaya konsentrasi, ada semacam spesialisasi, maka tidak apa-apa kita membahas masalah itu. Tapi saya hanya ingin ingatkan saja bahwa gaya hidup kita ini harus semuanya halal. Dan itulah yang disebut dengan hidup islami. Kenapa? Karena sekali lagi agama kita ini bukan sekedar agama, tapi memang adalah jalan hidup. Ad-dinu itu adalah jalan hidup. Dan jalan hidup kita memang harus dibangun di atas kehalalan tersebut. Nah, kembali kepada karakter Islam kita yang saling terikat dan saling terkait tadi itu, yang dalam istilah bahasa Arab biasa diistilahkan mutakamilun, saling mengikat. Maka tentu ketika kita berbicara tentang makanan halal saja misalnya, maka itu tidak bisa dipisahkan daripada keimanan. Banyak orang tidak peduli dengan apa yang dikonsumsi, itu karena ternyata terkait dengan keimanan yang dimilikinya. Pertama, tidak terlalu yakin sepenuh hati bahwa Allah itu melihat mereka. Terkadang tahu bahwa apa yang dikonsumsi itu tidak halal, haram. Tapi karena setengah hati mengimani, dan ini permasalahan umat kita sekarang ini. Umat kita ini permasalahan utamanya ada pada iman setengah. Iman setengah itu ada 2 kemungkinan. Setengah hati atau mengimani setengah-setengah. Dia imani sebagian diingkari. Ya. Nah, saya katakan setengah hati mengimani karena ini bisa kita ukur ketika kami yang berhadapan dengan para mu'alaf misalnya. Bagaimana kami bisa menghakimi diri sendiri bahwa ternyata iman kami selama ini tidak full, tidak sempurna. Bagaimana mungkin ketika kita melihat kehidupan para mu'alaf itu yang baru masuk Islam sehari, 2 hari, 3 hari, baru sebulan, tapi begitu sangat yakin dengan keimanan itu dan sangat peduli dengan praktik agama itu. Satu contoh yang sering saya sebutkan di mana-mana, ada murid saya namanya Amandain, masuk Islam. Kebetulan beliau adalah peneliti di salah satu universitas Yahudi di kota New York, namanya Shiva University. Begitu masuk Islam, langsung pakai jilbab, dan beberapa hari kemudian datang kepada saya katanya mau keluar dari kerjaannya. Saya melarang, jangan.
biarkan kamu kerja di Universitas Yahudi itu. Karena engkau adalah dubes kita di situ, duta besar kita di situ, duta kita di Universitas Yahudi itu. Dia mengatakan tidak, saya harus keluar. Lalu kenapa? Saya bilang. Dia katakan karena foto saya harus diganti dan mereka tidak mau ganti foto saya. Rupanya hanya karena foto di ID dia, di kartu identifikasi dia itu nggak pakai jilbab. Ini baru beberapa hari masuk Islam. Inilah keimanan yang sejati. Sementara kita ini, karena mulai dari ibu dan bapak yang Muslim, we have taken it for granted. Seolah-olah kita sudah dijamin bahwa dari bapak dan ibu Muslim, ternyata kunci surga udah di kantong kita. Maka ini permasalahan yang kita hadapi sekarang ini. Terkadang kita setengah iman. Atau mengimani setengah-tengah. Kita imani setengah-setengah dalam ini. Kalau sholat full beriman, alhamdulillah kewajiban. Makanya kita sholat. Kalau perlu di saat kita larang pergi ke masjid, kita memberontak harus ke masjid sholat misalnya. Kita mengimani secara full. Tapi begitu kita keluar dari masjid, seolah-olah Allah itu kita taruh di masjid. Allah tidak di masjid lagi. Itulah yang diingatkan dalam Al-Quran. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd, fama jaza'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab wa mallahu bighafilin 'amma ta'malun. Apakah kamu mengimani sebagian dan mengingkari sebagian dari kitab suci ini, dari Al-Quran ini? Jaza, balasan bagi orang yang mengimani sebagian-sebagian seperti itu adalah kehinaan di atas dunia ini. Nah, kalau kita jujur dengan keadaan umat kita sekarang ini, ya, bahwa kita memang being humiliated, kita sedang dihinakan hampir dalam segala aspek kehidupan. Secara ekonomi juga kita terhinakan, secara politik juga kita sudah seolah-olah sudah berjuang mati-matian, masih juga kita hinakan. Hampir dalam segala aspek kehidupan kita terhinakan gitu. Nah, salah satu di antaranya kalau menurut asumsi saya adalah bahwa kita masih setengah mengambil agama ini. So, kalau kita mengambil agama ini secara sempurna, udkhulu fis silmi kafah itu, maka insya Allah janji Allah akan terwujud. Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Dan oleh karenanya saya kira, ketika kita berbicara mengenai halal ini, maka harus kita kembalikan kepada keimanan dulu. Kenapa banyak orang yang setengah hati dengan masalah halal ini? Termasuk makanan tentunya. Sudah tahu bahwa masuk ke sebuah restoran itu, sudah tahu di situ ada makanan yang tidak dibenarkan. Mungkin orang mengatakan ini mah yang haram, ya itu halal. Ya tapi kita tahu di belakang di dapur gimana kan begitu. Tapi karena memang setengah hati mengimani, mereka nggak peduli dengan itu. Nah ini kan masalah keimanan. Maka pertama kita harus mengimani bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala bersama kita, Allah adalah pencipta kita, Allah adalah yang memiliki kita, Allah yang mengontrol kita, dan Allah yang asy-syari', Allah yang memberikan hukum kepada kita, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Selama keimanan ini setengah, maka jangan kita pernah berharap bahwa kita bisa menegakkan kehalalan bahkan dalam makanan sekalipun. Ini terjadi pada teman-teman kami di Amerika Serikat. Ya, bahwa di sini karena kita sebagai minoritas, kita sudah tahu bahwa McDonald di sini sudah pasti tidak halal. Tapi karena orang memang setengah hati dalam mengimani makanan apakah itu halal atau tidak, ya mereka santap saja. Ini kan permasalahan yang hadapi. Jadi kembali kepada masalah iman. Yang kedua, beriman kepada Rasulullah SAW. Ya, betapa banyak informasi-informasi yang kita dapatkan dari Rasulullah SAW mengatakan bahwa ketika kita mengkonsumsi barang haram ini, maka itu akan menjadi hijab antara kita dan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Orang berdoa, orang menangis, tapi doanya nggak diterima. Kenapa? Karena dalam darahnya itu mengalir sesuatu yang haram. Ya. Dan oleh karenanya, kalau kita percaya kepada ungkapan Rasulullah SAW ini, maka seharusnya kita sudah harus tinggalkan itu. Agar kita bersih jalannya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selama kita memiliki najasat dalam kehidupan kita dan najasah keharaman yang mengalir sejalan dengan pengaliran darah dalam tubuh kita, maka agak berat untuk kita bisa terkoneksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tentu yang ketiga, kenapa banyak orang tidak peduli dengan halal ini, halal haram, adalah karena masalah kesadaran hukum. Kesadaran hukum. Al-Quran misalnya di surah Al-Baqarah yang berbicara tentang puasa mengatakan begini, وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا. Dan itu adalah batasan-batasan Allah, jangan dilampaui. Do not go beyond, jangan dilampaui. Harus dijaga batasan-batasan itu. Terkadang orang tahu bahwa ini tidak boleh, tapi masalahnya tidak sadar hukum. Dan sekali lagi ini masalah mentalitas. Kita umat Islam di Indonesia harus banyak belajar bagaimana membangun kesadaran hukum itu. Ya tentu yang terutama hukum Allah Subhanahu Wa Taala dan juga hukum positif. Ya misalnya kita jalan mengendarai mobil, ya walaupun tidak ada polisi, kalau lampu merah ya berhenti, itu namanya kesadaran hukum.
Maka sekali lagi walaupun tidak ada yang melihat kita bahwa yang kita makan itu haram, tapi kita sudah sadar hukum bahwa itu haram, ya kita tidak akan konsumsi. Kenapa? Karena sudah sadar hukum. Maka membangun kesadaran hukum ini banyak tergantung kepada bagaimana kesiapan mentalitas kita. Dan itulah sebabnya Ramadan mudah-mudahan sudah bisa melatih mentalitas kita menjadi mental yang sensitif, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa adalah ibadah yang bersifat sangat personal sifatnya antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang ketiga yang tahu. Makanya puasa diakui sebagai miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kullu amali ibni Adam lahu illa shiyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Ini yang ketiga kenapa terkadang orang gagal dalam menegakkan kehalalan dalam hidup itu. Nah, yang ketiga tentunya adalah diperlukan istiqamah ini. Ya, karena mungkin kalau kita di Makassar alhamdulillah mayoritas muslim, ya kita masih terbawa lingkungan. Ya. Tapi bagaimana kalau kita misalnya jalan-jalan ke Perancis, jalan-jalan ke Inggris, jalan-jalan ke Jerman, atau tiba-tiba dikasih kesempatan misalnya untuk hidup di tengah-tengah non-muslim mayoritas, seperti di kota New York misalnya. Apakah kita masih punya istiqamah itu? Dan ternyata kata istiqamah ini menjadi kunci keberhasilan. Innalladzina qalu rabbunallah harus thumma istaqamu itu. Innalladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu. Tanpa istiqamah kita akan goyah gitu. Kita taat hukum di Indonesia karena masa mayoritas, atau mungkin kalau kita ke Mekah kita masih taat karena memang suasananya demikian. Tak begitu kita pergi ke tempat lain, kita menjadi manusia yang lain. Itu karena kita tidak punya istiqamah dalam menjalankan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ingat bahwa doa ihdinas siratal mustaqim salah satu maknanya adalah ya Allah, berikanlah keistiqamahan saya di atas jalan yang lurus itu. Kepada ibu sekalian, saya tidak akan banyak membahas tentang konsep lagi karena saya kira sudah jelas. Nanti Ustadz yang lain, guru saya Ustadz Nasaruddin nanti bisa membahas lebih jauh. Tapi saya cuma ingin mungkin host bisa mute semuanya tuh. Ya. Saya hanya ingin merujuk sedikit kepada ayat Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Singkat saja di sini, sebelum saya berbicara tentang kehidupan halal di Amerika, bagaimana situasi halal food dan lain sebagainya, saya akan berbicara singkat saja. Di kalangan kita, rata-rata ketika berbicara tentang makanan, maka fokus kita kepada halal alhamdulillah. Tentu saya tidak mengatakan ini tidak baik, justru sangat baik. Tapi sebenarnya tidak cukup. Karena ayat ini jelas, kulu mimma fil ardi halalan dan thayyiba. Walaupun memang tafsirannya, kata thayyib itu terkadang diartikan sebagai hal atau penjelasan dari halal itu. Dalam artian bahwa yang namanya halal itu pasti thayyib. Tapi juga ada pemahaman yang lain. Bahwa ternyata boleh jadi yang halal itu belum thayyib bagi orang-orang tertentu. Misalnya gula kan halal tapi bagi orang yang punya diabetes kan tidak thayyib. Kambing itu halal bagi dikonsumsi, tapi bagi orang yang sudah memiliki blood pressure yang tinggi, berarti dia tidak thayyib baginya. Maka sesungguhnya kita, dan khususnya kita di Indonesia ini, dituntut selain memperhatikan masalah halal ini, juga mari kita membangun kultur budaya makan yang sehat ini. Nah, ini saya sering mengkritik teman-teman saya, para imam di Amerika Serikat. Karena kita para imam ini terkadang kalau sudah kumpul-kumpul, makan halwanya, apalagi dari Asia Selatan itu sweetnya sangat luar biasa. Memang makan gula, kayak makan gula itu. Apalagi kita minum tehnya dari Saudi Arabia yang begitu mahal, begitu manis, caya dari India, Pakistan begitu manis. Kadang kita nggak peduli itu. Padahal darah kita, gula kita sudah sangat tinggi, tapi karena kita anggap itu halal, kita konsumsi nggak peduli. Padahal Al-Quran sangat memberikan penggarisan yang sangat jelas. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Maka ini sangat penting untuk kita ambil bersama dan ini mari kita jadikan sebagai budaya hidup. Nah, di dalam agama kita ini kenapa halal kemudian menjadi sangat penting sekali, khususnya dalam konteks minoritas. Yang pertama tentu halal ini sudah pasti aman secara agama. Dan oleh karenanya kami di sini di Amerika Serikat selalu mempromosikan makan halal kepada teman-teman kita. Sebab kita berada di ambang
ya, diambang kejatuhan kepada makanan-makanan haram. Di mana-mana saja kita keluar ada restoran-restoran yang menarik dengan makanan-makanan yang mungkin sangat enak, tapi belum tentu halal. Dan ini betul-betul memerlukan keamanan. Maka halal ini betul-betul memberikan keamanan kepada kita dalam hal konsumsi makanan. Yang kedua, ternyata ditemukan bahwa makanan halal ini jauh lebih sehat. Dan ini bukan teori saya, tapi ini konsep yang sudah menjadi umum di Amerika Serikat sekarang ini. Bahwa ternyata makanan yang diproses secara halal itu jauh lebih sehat. Dan ini ditemukan oleh non-muslim. Maka jangan heran misalnya kalau ke Amerika terus berbelanja di toko-toko yang halal. Lalu banyak juga non-muslim yang berbelanja. Itu karena mereka sudah sadar bahwa ternyata makanan yang diproses secara halal itu adalah jauh lebih sehat. Ya. Bahkan Bapak dan Ibu sekalian, kalau sekarang ini jalan-jalan misalnya ke kota Manhattan, di kota New York, disitulah ada Wall Street, disitu ada PBB, disitu ada bank-bank besar, ya, kota dunia yang kita istilahkan. Di mana-mana ada makanan halal sekarang, khususnya di gerobak-gerobak, namanya vendor, jual makanan yang gerobak dorongan itu. Tapi di sini dijaga semuanya, harus bersih karena toyibnya itu kita jaga. Maka kita melihat itu orang antrian membeli. Kenapa? Minimal ada 2 alasan. Ada 3 lah sebenarnya. Yang pertama, murah meriah. Karena $6 itu sudah satu piring dengan menu yang cukup besar dengan $6 saja. Sementara kalau makan misalnya di McDonald itu minimal $10 harus habis. Dan kita tahu makanan McDonald itu apa? Itu junk food namanya, ya. Nah, maka lebih murah. Yang kedua, lebih sehat. Mereka sudah menemukan itu. Karena tentu proses daging yang dipotong dengan cara yang lebih sehat dan sebagainya, mereka sadar. Dan yang ketiga, lebih tasty, lebih enak. Dan itu adalah testimoni, kesaksian daripada teman-teman non-muslim yang sering kali berbelanja di tempat-tempat orang Islam di makanan halal. Itu yang kedua ya, lebih sehat. Yang ketiga adalah, bagi kami selain masalah halal haram, kami mendorong masyarakat muslim untuk selalu mengkonsumsi halal ini adalah karena ada unsur lain. Dan unsur itu adalah unsur solidaritas. Solidaritas dalam rangka economic empowerment. Siapa yang akan berbelanja di halal grocery, toko-toko halal, kalau bukan orang Islam sendiri? Emangnya orang Yahudi akan berbelanja di toko-toko halal itu? Maka kalau orang Islam tidak berbelanja di toko-toko halal, siapa yang akan mendukung teman-teman kita yang terjun dalam bidang halal dan makanan halal tersebut kalau bukan kita sendiri? Maka bagi kami ada unsur ukhuwah, ada unsur solidaritas, dan juga unsur economic empowerment, penguatan ekonomi bagi umat kita. Dan tentu yang tidak kalah pentingnya juga, bahwa ketika kami selalu mendorong masyarakat muslim untuk mengkonsumsi halal, itu adalah bahagian daripada dakwah kami. Dakwah apa? Bahwa kami punya identitas, termasuk identitas makanan. Ini kami terinspirasi oleh orang-orang Yahudi khususnya yang ortodoks. Orang Yahudi ortodoks khususnya, itu mereka sangat ketat dalam mempraktekkan apa yang disebut dengan kosher. Bahkan saya pernah melakukan sebuah pertemuan di PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa Yahudi Muslim. Dan salah satu permasalahan yang kita perselisihkan ketika itu, nanti apa? Kita perlu makan atau tidak? Kenapa mempertanyakan perlu makan atau tidak? Sebab bagi mereka tidak boleh makan dengan sembarang sendok, sembarang piring. Demikian ketatnya mereka, karena itulah identitas mereka. Maka ketika kami mendorong orang Islam untuk mengkonsumsi halal, maka itu adalah bahagian daripada penampakan identitas kita sebagai muslim. Bahwa makanan kita itu khusus, bukan sembarang makanan, tapi harus halal. Nah tentu, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita berbicara tentang halal di Amerika ini, minimal ada 2 hal. Makanan halal, alhamdulillah, itu sudah menjadi sebuah bisnis minimal $20 miliar per tahun yang berputar di Amerika Serikat. Daging-daging halal sekarang ini sudah masuk ke toko-toko besar di Amerika. Seperti di Walmart, kemudian di restoran Depot, kemudian juga di Seatown dan banyak lagi toko-toko besar, itu sudah ada sudut-sudut halal di situ. Belum lagi teman-teman muslim kita yang buka juga grocery-grocery atau toko-toko halal. Itu sudah jumlah uang yang terakumulasi yang berputar karena makanan halal itu sekitar $20 miliar dan itu sudah menjadi berita yang umum. Nah, yang kedua tentang keuangan ini, halal keuangan ya, bukan hanya makanan saja, tapi halal financing. Ini juga termasuk yang sudah maju sekarang ini, sehingga sudah ada peminjaman keuangan untuk beli rumah dengan cara yang syariah misalnya. Dan yang terpenting alhamdulillah bahwa apresiasi kepada
kampanye halal ini ternyata diterima dengan baik oleh pemerintah, minimal pemerintah lokal kota New York. Sehingga bulan Ramadan kemarin ini, pemerintah kota New York menyiapkan 500.000 paket setiap hari makanan halal untuk orang Islam yang membutuhkan. Walaupun alhamdulillah kita tidak terlalu membutuhkan, ya, tapi itu bagian dari apresiasi pemerintah kota New York. Makanan halal juga sekarang sudah masuk ke sekolah-sekolah umum. Karena banyak murid-murid kita yang beragama Islam, sedangkan mereka itu harus makan pagi dan makan siang. Bahkan sekarang kita memperjuangkan agar makanan halal masuk ke penjara-penjara, karena banyak juga saudara-saudara kita di penjara beragama Islam. Nah, intinya adalah istilah halal, istilah syariah, istilah-istilah yang dulu menakutkan sekarang sudah semakin populer di Amerika Serikat, dan insya Allah semakin diterima juga. Dan ini juga merupakan bukti bahwa pada akhirnya Islam akan semakin berkembang dan insya Allah jaya di Amerika Serikat. Saya kira itu saja Pak, saya kira kita bertanya lagi dalam dialog nanti. Aku qouli hadza astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih banyak Ustaz Samsi Ali, saya kira luar biasa. Beliau menjelaskan sangat komprehensif tentang bagaimana harusnya pola hidup kita yang ternyata tidak sebatas pada produk saja, tapi juga justru yang paling penting adalah bagaimana sikap dan pola hidup kita. Karena itulah yang akan menentukan sejauh mana kita, apakah kita tetap menyentuh atau menjauhi hal-hal yang sesungguhnya memang dilarang oleh agama kita. Kemudian saya juga ingin, sebelum melanjutkan ke Pak Ugi, saya juga ingin menyapa selamat datang Ibu Dr. Insinyur Andi Majdah, Rektor UIN, ada juga di tengah-tengah kita. Kemudian Bapak Dr. Insinyur Yusran Faris, Ketua DPW Ikatan Saudagar Muslim Indonesia. Kemudian ada Pak Yusri Arsyad dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, dan bapak-bapak yang datang dari berbagai daerah, ada dari UGM, ada dari Aceh, ada dari Bengkulu, dan hampir semua provinsi. Dan juga di tengah-tengah kita ada Imran atas pendidikan dan kebudayaan dalam Malaysia. Semua pendidikan beliau, pendidikan S1 S3 diselesaikan di Malaysia dengan spesialisasi ekonomi Islam. Kemudian beberapa waktu terakhir beliau lebih banyak berdiam di Timur Tengah, di Oman, karena beliau mengajar di Universitas Buraimi Oman. Nah, sehingga mungkin beliau akan lebih banyak memberikan informasi ke kita dalam perspektif ekonomi berkaitan dengan halal. Kita persilakan Pak Ugis Suwarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pertamanya saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena masih lagi diizinkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bertemu di ruang maya ini ya, khususnya atas prakarsa Pak Waspada Santing yang sudah mengusahakan pertemuan kita mungkin sejak sebulan yang lalu. Alhamdulillah kita dapat laksanakan pada pagi hari ini. Ya, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan besar Rasulullah SAW, para keluarganya, para sahabatnya, ya, dan juga para tabi'in, para tabi'in, dan juga pada para ulama yang mewariskan ya, risalah Rasulullah SAW sehingga Islam yang syamil dan mutakamil ini sampai kepada kita. Ya, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih lagi memberikan kita kesehatan. Ya, di tengah-tengah wabah
pandemik ya, COVID-19 ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya, senantiasa memelihara dan menjaga kita sehingga kita bisa keluar dari wabah ini dengan selamat ya. Terima kasih Pak Waspada atas waktunya yang diberikan kepada saya. Ya, tadi Ustadz Syamsi Ali sudah menjelaskan ya, tentang bagaimana pentingnya halal itu dalam kehidupan seorang muslim ya, dari segi akidahnya, dari segi syariahnya, dari segi amalannya ya. Dan beliau juga tadi sudah menyentuh tentang bahwasanya Islam ini adalah ya, din yang mutakamil, dinun syamilun, mutakamil ya, yang sempurna ya, yang lengkap ya, yang ada berbagai sisinya dan berbagai seginya. Jadi dengan perspektif ini dan dengan latar belakang pendidikan saya sebagai ekonom, ya, khususnya ekonomi Islam, mungkin saya akan menyentuh topik ini ya, dari sudut ekonomi, ya, dan juga dari sudut ekonomi Islam kita lihatnya secara umum. Mungkin Pak Waspada kalau bisa di slide-nya itu dimatikan dulu, biar saya aja yang mengawalnya. Nanti saya share screen-nya ini dari sini, ini dari saya. Ya. Baik. Silakan, ya. 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 Oke, saya akan share screen sekarang. Ya. Silakan Pak. Ya. Ya, sudah kelihatan belum screen-nya? Belum. Belum ya? Ya, sudah. Bentar, sudah ya. Sudah ada. Bisa kita gambar begini Bunda, ini kan Belum tampilannya. Belum ya? Belum. Bentar ya. Close dulu yang sedang tampil ini. Ya. Oke. Sudah tampil Pak. Ya, baik. Bisa banget. Nah, ini ada masalah teknikal sedikit ya. Biasalah kadang-kadang memang kalau webinar seperti ini akan ada masalah teknis nih ya. Karena apa yang akan saya sampaikan ini banyak data ya. Jadi saya harus merujuk ya kepada data-data ini ya. Baik, pertamanya saya ingin melihat ya, tentang, saya akan mengemukakan data dahulu ya, data-data ekonomi, fakta-fakta ekonomi kita ya. Kemudian kita akan melihat permasalahan ya. Alhamdulillah apa yang kita sudah buat ini selama ini cukup baik ya. Tapi kita juga harus punya program jangka panjang ya, sehingga kedepannya usaha-usaha halal ekonomi ini akan lebih baik lagi ya. Sebenarnya apa yang kita sedang bincangkan ini ya, di dalam konsep ekonomi Islam ini masuknya dalam skop yang dinamakan sebagai halal ekonomi ataupun ekonomi halal ya, ataupun halal industri ya. Saya lebih suka menyebutnya sebagai halal industri sebenarnya, karena halal ekonomi itu sangat luas ya. Apa yang disebut sebagai halal ekonomi ya, itu berdasarkan laporan dari Thomson Reuters ya. Halal ekonomi itu adalah ya, halal economy comprises sectors whose core products and services are structurally affected by Islamic law, values-driven consumer lifestyle, and business practices. Ya, business practices. Ya. Jadi ekonomi halal itu terdiri dari berbagai sektor, ya, yang produk dan juga jasa utamanya secara strukturnya dipengaruhi oleh syariah, ya, dan juga nilai-nilai yang menjadi pendorong gaya hidup konsumen dan amalannya di dalam berbisnis.
Ya, jadi ini lebih kurang skop yang dinamakan ekonomi halal. Jadi sektor-sektor yang masuk dalam skop ekonomi halal ini merangkumi food, pharmaceutical, ya, nah ini obat-obatan lah ya, kosmetik, ya, modest fashion, ya, travel, media, Islamic finance. Tadi Ustaz Syamsi Ali juga sudah menyentuh tentang aspek Islamic finance, dan ini juga adalah satu aspek yang luas. Jadi sebenarnya karena kita masih lagi sektor bersifat sektoral, ya, sebenarnya dia lebih tepat untuk kita namakan sebagai halal industri rather than halal ekonomi, karena istilah ekonomi itu sangat luas, ya, sangat luas kan. Ya. Kalau kita lihat aspek industri halal ini, kita lihat ini data ya, data apa namanya, angka-angka statistik ya, tentang besarnya potensi dan juga capaian apa namanya, halal ekonomi sampai saat ini misalkan ya. So di sini dikatakan oleh Thomson Reuters juga dalam apa namanya, dalam Global Islamic Economic Report ya, tahun 2015-2016, walaupun ini sudah agak lama, tetapi sekurang-kurangnya bisa memberikan gambaran kepada kita. Yang dikatakan bahwasanya the Muslim consumer spending across halal food and non-food sectors, of course excluding the Islamic finance, is worth 1.8 trillion US dollar in 2014, raising to 2.6 trillion by 2020. Nah, kita bayangkan, jadi jumlah ini adalah jumlah yang sangat besar sebenarnya. Ya, GDP Indonesia saja itu sekarang ini baru 1 triliun. Ya, GDP Indonesia setahun itu baru 1 triliun. Nah, ini tahun 2014 itu sudah 1,8 ya, 1,8 triliun US dollar. Dan pada tahun 2020 ini udah lebih dari 2 triliun. Jadi ini adalah satu pasar yang sangat besar ya. Kemudian di antara sektor-sektor ini tidak termasuk Islamic finance. Kalau dicampur lagi dengan Islamic finance, Islamic banking and finance, ini akan lebih besar lagi bilangannya. Kemudian di antara sektor itu, nah food and beverages, ya, makanan dan juga minuman. Ya. So halal food and beverages are projected to reach ya, US dollar ya, 863 billion in 2003. Nah, ini berdasarkan projection dari Indonesia Islam Economic Master Plan. Jadi saya sempat merujuk juga ya, Indonesia Islam Economic Master Plan yang dikeluarkan oleh KNE ya, KS atau Connect ya. Ini diperkirakan ya, pada tahun 2023 itu akan untuk food dan beverages saja ya, itu akan mencapai 1,8 triliun, karena 1.863 billion ini sama dengan 1,8 triliun ini tahun 2003. Jadi potensinya sangat besar. Nah, ini di tingkat dunia. Sekarang kita rujuk ke Indonesia, kita perkecil skop kita ke Indonesia ya. Nah, di sini juga ada report ya, ada laporan bahwasanya Indonesia's domestic halal economy opportunity with 219 million Muslim thus represents the world's largest market. Nah, karena kita adalah Muslim terbesar di dunia, sudah tentu halal ekonomi ini punya peluang yang sangat besar. Ya, dan pasaran industri halal ini justru ada di Indonesia. Ya, so the people spend ya 218.8 billion in 2017 across whole halal economy. Jadi kita sendiri di Indonesia ini 218 miliar US dollar kita belanjakan ya pada tahun 2017 ya, where 170.2 billion, so the largest notable opportunity was in food and beverage, followed by 20 billion spent on apparel and footwear. Nah, di antara itu 170 miliar dolarnya itu kita spend
ya kita belanjakan untuk food and beverage, ya, untuk makanan dan juga untuk minuman, yang mungkin akan menjadi fokus ya, perbincangan kita pada hari ini. Ya. Sekarang kita lihat lebih kita kecilkan lagi food and beverages dalam ekonomi Indonesia. Ya, dalam ekonomi Indonesia ini berdasarkan kepada projection yang dibuat oleh Connex tadi, ya, dalam Islamic Economic Master Plan. Ya. So the Central Statistic Agency, ya, BPS, ya, Biro Pusat Statistik, yang noted that the processing sector contributed 20.16% of Indonesian GDP, yeah, which reached 13,588 trillion rupiah. Jadi kita bayangkan 20% dari GDP kita itu pada sektor makanan, ya, pada sektor makanan. Nah, ini sangat besar, ya, kedudukan dan juga potensi food ataupun makanan yang sedang kita bincangkan ya pada seminar ini. So the food and beverage industry is still a mainstay of the national economy. Yeah, the importance of the strategic sector can be seen from its consistent and significant contribution to the GDP of non-oil and gas industry, as well as the increase in investment realization. Jadi memang selain dari minyak, ya, dan juga gas, jadi makanan ini adalah sangat sentral dalam ekonomi Indonesia. Ya. Although industrial economic growth last year only grew 4.27% lower than the national GDP growth of 5.07%, the contribution of the food and beverage processing sector contributed to show a positive trend over the past 5 years. Nah, jadi 5 tahun terakhir ini terjadi pertumbuhan yang meningkat. Jadi ini data baru, bayangkan. oleh Connex, ya, dan diproyeksikan sampai 2024. Ya, jadi potensinya ini sangat tinggi. Ya. Kita melihat tentang faktanya begitu. Tetapi kalau kita melihat secara makro, secara lebih besar lagi, ya, kita sebenarnya masih memiliki masalah. Ya, dan inilah yang kedepannya harus kita perbaiki. Nah, makanya tadi judulnya kan jihad nih, jihad ini adalah perjuangan. Ya, kita menghadapi masalah. Ya. Jadi kita harus berjuang lebih kukuh lagi, lebih kuat lagi, karena kita melihat masalah. Apa masalah kita ini? Selain tadi itu pencapaian kita sudah baik, tetapi kita juga masih menghadapi kendala dan masalah yang mudah-mudahan bisa menjadi program kita di masa depan. Ya. Nah, kita masih memiliki unsur-unsur negatif, ya, di dalam perekonomian Indonesia sendiri, dalam perekonomian kita. Apa di antaranya? Di antaranya adalah current account kita, ataupun rekening berjalan istilahnya, dalam istilah public finance atau istilah makroekonomi. Rekening berjalan kita, current account kita selalu defisit. Artinya apa? Ya, defisit itu artinya nilai ekspor kita lebih sedikit dibandingkan dengan nilai impor. Kita lebih banyak impor dibandingkan dengan ekspor. Nah, ini adalah realitas. Nah, ini datanya nih. Kita lihat datanya itu. Ya, hampir bisa dikatakan nggak pernah kita positif. Karena account kita selalu negatif, walaupun kita ada tren semakin berkurang sih. Ya, tetapi sekarang kita menghadapi COVID-19 ini akan dahsyat lagi, akan lebih dahsyat lagi kesannya ya di masa depan. Jadi ini data ya, ini adalah data yang baru ya, tren keadaan rekening berjalan kita, current account kita yang selalu ya defisit ya. Ini masalah ya. Kalau seandainya terjadi defisit, apa artinya ini? Apa arti
apa namanya, defisit current account. Apa artinya ini secara ekonomi, secara makronya? Itu artinya impor kita lebih banyak dari ekspor. Jadi Indonesia ini lebih banyak mengimpor dibandingkan dengan mengekspor. Nah ini masalah ekonomi kita yang perlu kita perlu kita cermati ya di masa depan. Ya. Ataupun dengan kata lain, kita lebih banyak mengkonsumsi dari memproduksi. Ya, kita lebih suka menjadi konsumen dibandingkan produsen. Kita lebih suka memakan dan mengambil dibandingkan dengan memberi. Nah ini masalah kita sebenarnya. Ya, walaupun tadi itu nanti kita akan sentuh tentang masalah halal. So, apabila kita lebih suka mengkonsumsi dari memproduksi, ya. Jadi siapa yang akan menentukan kehalalan satu produk? Siapa yang lebih kuat bargaining power-nya? Produsen ataupun konsumen? Yang memproduksi ataupun yang mengkonsumsi? Ya, saya rasa produsen itu lebih kuat. Kita konsumen tinggal pakai saja. Ya. So jadi di sini sebenarnya letak permasalahan kita. Kita lebih suka menjadi konsumen dibandingkan dengan produsen. Kita lebih enjoy memakai ya, daripada menghasilkan. Kita lebih suka menerima daripada memberi. Padahal kata Allah Subhanahu, kata Rasulullah kan, yadul ulya khairun min yadis sufla. Ya kan? Al yadul ulya khairun min al yadis sufla. Ya, tangan yang di atas itu lebih baik dari tangan yang di bawah. Of course di sini bukan sekedar artinya kita tidak mau meminta-minta, tetapi yang memproduksi itu lebih baik daripada yang mengkonsumsi. Ya, karena yang memproduksi itu mengeluarkan, to produce, ya, to produce, not to consume. Ya, of course kita bisa mengawal produksi makanan halal itu dengan license misalkan. Ya, nah, karena kita belum bisa memproduksi, mungkin kita bisa mengawal dengan licensing, dengan memberikan surat perizinan produksi, konsumsi dan sebagainya, ataupun harus ya kita buat artinya label halal. Ya, ini alhamdulillah ini adalah satu penyelesaian walaupun ini jangka pendek. Ya. So kita bisa mengawal produksi makanan halal dengan license, dengan label halal. Tetapi jika kita berada dalam posisi yang memerlukan makanan, karena kita perlu makan, maka kita berada pada posisi less bargaining power. Ya, oleh sebab itu licensing semata-mata tidak akan memberikan solusi jangka panjang. Yes, licensing, label halal, dia memberikan jalan keluar ya jangka pendek. Tetapi untuk jangka panjang, selagi roda produksi itu tidak ada pada umat Islam, maka selagi itu kita akan bergantung dengan orang luar. Ya, jadi jalan keluarnya apa? Kita harus jadi produsen. Kita bukan, kita tidak sekedar bergembira menjadi konsumen, walaupun dia halal. Ya, kita yang harus memproduksi yang halal itu. Ya, nah jadi ini sebenarnya PR kita. Ya, kalau kita lihat di Indonesia, food importers ini sangat banyak. Ya. Nah, kita bisa lihat datanya nanti. Saya di sini aja nanti kita bisa klik nih, ya. Ada linknya itu nanti. Kalau bapak-bapak dapat PowerPoint saya, bapak-bapak bisa klik, ya. Food importers di Indonesia ini banyak. Lebih banyak food importers dibandingkan dengan exporters. Ya, ada 746 perusahaan. Ini yang terdata ya. Ada 746 perusahaan yang terdata mengimpor makanan ya untuk kita ya. Nah, ini yang terdata ya, yang tidak terdata mungkin ada lagi, yang banyak lagi. Jangan jauh-jauh. Ya, jangan jauh-jauh. Makanan utama kita beras saja kita masih impor. Kita beras nih di Indonesia adalah makanan utama. Kita kalau belum makan nasi itu ibaratnya belum makan lah, ya. Kalau kita di luar negeri, saya lama di luar negeri ya. Di
Jadi sejak umur saya 18 tahun sampai sekarang ya, saya lebih banyak di luar negeri dibandingkan di Indonesia. Walaupun hubungan saya dengan Indonesia tetap ya, dekat, ya, tetap dekat. Ya. Kita orang Indonesia ini kalau nggak makan nasi itu belum makan istilahnya. Ya, kalau orang luar itu makan roti, ya, makan itu sudah cukup. Tapi kita di Indonesia kalau belum makan nasi itu belum makan. Bahkan makan nasi itu sampai 3 kali ya sehari kan, sarapan nasi, ya, makan siang hari nasi juga, makan malam harus nasi juga. Ya, bahkan sarapan kalau belum makan nasi itu belum sarapan namanya. Itu orang Indonesia ya, kita lah. Ya, itu memang kultur kita, itu memang kebiasaan. Jadi sangat tergantung sekali kita dengan beras. Tapi malangnya beras kita itu masih impor. Ya. So ini datanya ya. Datanya adalah among top 5 rice producing countries, Indonesia rank third. Jadi Indonesia ini adalah sebenarnya dari segi producer, dari segi penghasil dan pengeluar beras, Indonesia ini nomor 3 di dunia. China is the top, ya. China is the top producing country of rice. Nomor 1 China, ya. Followed by India, kemudian India, baru kita nomor 3 Indonesia. Ya, while Bangladesh and Vietnam stood at 4th, ya, and 5th position respectively. Nah, itu posisi kita dari segi ekspor. Kita mengekspor beras, kita bukan mengekspor, kita memproduksi beras. Ya, nah itu. Tapi malangnya, despite the fact that Indonesia is among the major producer countries of rice, it stands at the 7th position among major rice importing countries. Nah, kita adalah negara nomor 7 pengekspor beras di dunia ini. Pengimpor. Nah, ini satu cambuk kepada kita. Ya, kita masih lagi beras. Kita sendiri belum berhasil, ya, menyediakan bahan makanan pokok kita sendiri. Ini beras ya, yang begitu aja kita masih tergantung dengan luar, apalagi yang lain. Ya, ini fakta. Ya, ini fakta. So to control the rising prices of rice and meet the demand of its people, Indonesia has been importing more rice from global countries including Thailand, Vietnam, and India since January 2018. Kita masih lagi mengimpor beras dari Vietnam, mengimpor beras dari India, mengimpor beras dari Thailand. Ini realitasnya. Ya. Dan ini bukan saja beras, sembako kita semuanya impor. Apa itu sembako? Sembako kita tahu 9 bahan pokok kan, 9 bahan makanan pokok. Beras, gula pasir, minyak goreng dan mentega, daging sapi dan ayam, telur ayam, susu, jagung, minyak mentah, garam. Garam saja kita masih impor. Ya, ini bapak-bapak bisa lihat sendiri nanti, bisa klik sendiri datanya ini. Ya, berapa impor kita tiap-tiap tahun, duit kita keluar, padahal kita bisa memproduksinya. So, ini lebih fundamental lagi ya kan. Baru nanti kita bisa mengawal yang halal itu. Ya, daging sapi yang halal, telur susu yang halal, ya kan, minyak gorengnya halal. Ya, tapi kalau produksinya dari luar, bagaimana kita akan mengawalnya? Nah, ini adalah satu tantangan yang harus kita pikirkan, oke, di masa depan. Ya, tentang perekonomian umat Islam, perekonomian Indonesia, ya, yang berkait langsung dengan masalah halal ekonomi. Ya. So pertanyaan kita adalah kapan kita bisa swasembada pangan? Ketahanan pangan kita masih lagi 50% dari apa yang kita perlukan. Ini adalah data. Ya. Jadi kalau seandainya ada apa-apa di negara kita terjadi krisis, maka kita akan menghadapi masalah. Ya, bukan saja masalah yang halal, tetapi masalah yang basic yang harus kita konsumsi ini kita tidak bisa memenuhi keseluruhannya.
kita masih punya tantangan yang besar tentang swasembada pangan. Adek mau nyokot aku. Ya Allah. Tolong dimatikan dulu mic-nya. Bayani. Sebenarnya dunia sudah mengantisipasi bahwasanya kemungkinan di masa depan dunia akan menghadapi food crisis, krisis makanan. Ya, ini sudah diantisipasi. Ini ada reportnya dalam Global Report on Food Crisis-nya 2019. Nah, ini ada reportnya. Ya, nanti bisa diklik juga ini. Ya, more than 113 million people across 53 countries experience acute hunger, requiring urgent food, nutrition, and livelihoods assistance in 2018. This report illustrates in stark terms the hunger caused by conflict and insecurity, climate shocks, and economic turbulence. Nah, sekarang kita sedang menghadapi economic turbulence nih. Kita sedang mengalami ini report ini tahun 2000 ya. Ini report ini dibuat sebelum terjadi krisis COVID-19. Sekarang dengan terjadi COVID-19 ini, krisis makanan itu semakin dahsyat lagi karena ada disruption in the supply chain. Ya, dengan perang dagang US dan juga China, ya, disruption of supply chain, ya, maka persediaan bahan-bahan makanan itu pun terganggu. Ya. Nah, kita harus antisipasi ini juga nih tentang food crisis yang akan terjadi di masa depan, kemungkinan akan terjadi di masa depan. Ya. Jadi sudah diantisipasi dan sudah terjadi ini. Ya. Jadi world could face food crisis in wake of coronavirus. Ya, in wake of coronavirus. Ini laporan dari United Nations, laporan dari WTO, World Trade Organization. Ya, bahwasanya kita akan menghadapi masalah-masalah yang seperti itu. Nah, sebagai penutupnya, ya, jadi seperti saya katakan tadi, ya, of course halal tadi Ustaz Syafsi Ali sudah menyentuh banyak tentang aspek itu. Saya ingin melihat aspek yang lain. Jadi selain halal itu juga hulunya itu harus kita pegang, produksinya itu harus kita pegang. Di atas produksi ini baru kita akan lebih efektif mengawal kehalalan kita. Jadi umat Islam khususnya di Indonesia harus bersungguh-sungguh berjuang ya, dalam aspek ekonomian secara umum. Ya, ekonomi kita secara umum ya harus kita perjuangkan karena kita adalah negara umat terbesar di dunia. Kalau ekonomi kita baik, maka yang akan dapat untung juga adalah umat Islam. Tapi kalau ekonomi kita parah, maka yang akan menderita juga adalah umat Islam. Karena kita adalah bagian terbesar, ya, umat yang terbesar di Indonesia. Kita 85% Muslim. Jadi kalau Indonesia itu ekonominya baik, maka yang akan menikmati ekonomi itu adalah orang-orang yang umat Islam juga. Kita juga yang akan menikmati. Tapi kalau Indonesia terperosok, maka yang akan menderita adalah umat Islam juga. Karena kita adalah Muslim. Karena kita adalah kelompok terbesar di Indonesia. Ya. Nah, di antara perbaikan-perbaikan negara misalkan, hutang negara dan rekening berjalan yang defisit harus dikurangi supaya ekonomi kita bisa berdiri sendiri. Hutang kita juga semakin bertambah. Nah, ini kita belum lagi bicara tentang hutang. Ya, dari segi ekonomi, dari segi Islamic finance. Ya, saya hanya tadi rekening berjalan saja. Rekening berjalan itu hanya berhubungan dengan ekspor dengan impor. Tapi kalau hutang negara ini berhubungan dengan anggaran. Ya, berhubungan dengan anggaran belanja negara. Ya, bahwasanya kita selalu defisit. Ya, dan debt to GDP ratio kita pun makin hari makin meningkat. Nah, ini adalah permasalahan yang kita harus diskusikan ya tersendiri. Khusus dalam isu pangan, ya, dalam isu makanan ini,
dalam pangan kita harus mengurangi kadar impor agar kehalalan satu produk itu lebih mudah untuk dikawal. Jadi kalau impor, ya kalau kalau kita kurangi impor, kita tingkatkan ekspor, itu akan lebih mudah ya untuk kita kawal kehalalan satu produk. Tapi kalau kita masih impor lagi, ya bahkan makanan itu pun ya dari segi kita lihatnya, makanan itu yang konsumnya sudah jadi, tapi ingredients dia, bumbu-bumbu dia, ya kalau buat pisang goreng misalkan, pisang goreng itu banyak aspeknya, oke? Bukan pisangnya saja yang memang sudah halal karena dia buah, tetapi minyak gorengnya, tepungnya, garamnya, ya, ya, nanti minyaknya prosesnya bagaimana itu banyak lagi chemical-chemicalnya yang lain. Nah itu siapa yang menguasainya? Kalau kita harus sampai ke detail gitu, ke yang basic gitu. Nah, kita belum punya kapasitas itu. Ya. So, khusus dalam isu pangan, kita harus mengurangi kadar impor agar kehalalan satu produk lebih mudah untuk kita kawal. Licensing dan syarat logo halal adalah strategi jangka pendek. Jangan kita bergantung hanya pada kekuatan licensing dan juga halal produk, halal logo. Karena ini hanyalah strategi jangka pendek. Jangka panjangnya adalah penguasaan sektor produksi itu sendiri. Penguasaan sektor produksi itu sendiri. Jadi selagi umat Islam hanya menjadi konsumen dan pengguna semata-mata ataupun pemakai semata-mata, maka menjadi fardu ain kepada setiap umat Islam untuk berjihad bagi memenuhi kewajiban agamanya dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonominya yang halal. Ini jadi fardu ain. Karena kalau fardu kifayah itu sudah cukup untuk umat. Kita kan ada konsep fardu ain, ada konsep fardu kifayah. Ya. Kalau fardu kifayah artinya kefarduan itu, keperluan itu sudah tercukupi. Fardu itu perlu artinya. Kata perlu itu dalam bahasa Indonesia itu dari kata fardu. Nah, jadi orang Indonesia kan kalau go itu jadi L. Zohor jadi lohor, zahir jadi lahir, zolim jadi lalim, fardu jadi perlu. Ya. Nah ini keperluan kifayah kita, asalnya keperluan kifayah, tapi karena belum terpenuhi menjadi fardu ain, menjadi keperluan ain pada kita semua. Jadi ini adalah jihad. Ya. Jadi jihad ekonomi juga adalah bagian dari jihad umat Islam yang harus kita pikirkan di masa depan. Jadi itu dulu dari saya. Yang mudah-mudahan ada manfaatnya, nanti kita bisa lanjutkan lagi dengan diskusi ya, seterusnya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ugi. Jadi tadi setelah kita mendengarkan dari perspektif ilahiyah, perspektif agama yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Dr. Samsi Ali, lalu sekarang baru saja kita mendengar dari perspektif ekonomi, sehingga kita sudah bisa memilah-milah bagaimana sikap hidup kita selanjutnya berkaitan dengan pola hidup halal. Nah, berhubung sampai saat ini narasumber kita Profesor Dr. Nasaruddin Umar belum berhasil join, maka untuk memanfaatkan waktu ya kita langsung tanya jawab. Tapi sebelum itu, dari beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh para peserta, ada satu pertanyaan yang mungkin berlaku untuk Pak Samsi Ali dan sekaligus untuk Pak Ugi. Apakah di Amerika Serikat dan di negara Eropa lainnya serta Malaysia ada protokol produksi halal? Bagaimana proses pengawasannya? Dan bagaimana pandangan Ustaz Samsi Ali dan Pak Ugi dibandingkan dengan kondisi real di negara kita? Nah, kemudian yang kedua tadi tentang bagaimana mengurangi impor. Ya, karena saya kira salah satu sektor kita ya butuh banyaknya produk-produk luar yang justru masuk ke dalam negara kita sebagai melalui proses impor tadi. Kita masih menjadi pasar utama produk-produk dunia termasuk berkaitan dengan produk halal.
pertanyaan. Kemudian biar nanti sekaligus dijawab, saya ingin mempersilahkan ada beberapa tokoh kita yang hadir yang saya kira perlu memberikan masukan ke kita semua. Yang pertama saya ingin mempersilahkan Ibu Rektor Universitas Islam Makassar. Beliau juga Ketua Muslimat NU Sulsel. Beliau juga pendiri dan pembina Forum Kajian Cinta Al-Quran Sulawesi Selatan. Sehingga beliau memang ya multi perspektif. Tapi untuk kesempatan ini kita mohon kesediaan Ibu Majda memberikan komentar bagaimana perspektif kita membangun pola hidup halal dari perspektif dunia kampus. Bagaimana peranan kampus dalam membangun pola hidup halal itu tadi, terutama di kalangan sivitas akademika. Silakan Ibu Majda. Ya, terima kasih banyak Pak Waspada Santing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, salam jumpa dengan Imam Syafi'i Ali, salam hormat, dan juga yang mulia kepada narasumber kali ini Bapak Iswato yang telah memberikan kepada kita semua yang pertama dari perspektif ya mohon mungkin yang di mute dulu ya, yang lain supaya tidak gaduh. Ini webinar kali ini sungguh memang menjadi kebutuhan kita sebagai umat Islam. Tentunya Indonesia adalah negara satu dunia yang kalau kita melihat saat ini giroh beragama itu alhamdulillah semakin meningkat, sehingga kebutuhan atau kita sangat teliti dalam mengkonsumsi sekarang produk. Ibu-ibu biasanya kalau ke supermarket atau kemana saja selalu melihat kandungannya, ingredientsnya ya. Ini kandungannya seperti itu. Konsumsi produk itu semakin tinggi karena girah beragama itu, kita mau menuju kepada insan kamil itu sungguh luar biasa sekarang. Walaupun memang masih ada beberapa kalangan dari kita yang tidak mempeduli ya apa kandungannya ya, seperti itu. Sedangkan Ustaz Imam Syafii sudah mengatakan dari awal bahwa segala tidak tanduk kita dalam berkehidupan ini, kalau ingin mendapatkan kebahagiaan hidup ya, semua apapun yang ya, kita mengutip min zakarin apa bahwa mukminun. Jadi barang siapa dan perempuan jadi sesuai dengan keimanan. Fala nuhi hayatan itu. Allah akan berikan kita kehidupan yang bahagia. Kita ini kan mau semuanya bahagia. Oleh karena itu, bagaimana ya? Saya sependapat dengan Bapak Dr. Ugi tadi yang mengatakan bahwa kita seharusnya itu menjadi produsen ya, bukan menjadi konsumen. Kita semuanya adalah konsumen. Kita ini konsumen pribadi. Kita ini mengkonsumsi semua produk ya, jasa, produk ya. Sehingga kita itu semuanya konsumen. Sehingga kesadaran akan produk halal itu harus memang kita bangun pada pribadi kita sendiri. Kalangan produk tinggi saya kira bisa peran terhadap bagaimana menginisiasi atau pendampingan kepada masyarakat tentang kampanye produk halal ya, apakah dengan pendampingan terhadap undang-undang jaminan produk halal. Itu kan sekarang ada undang-undangnya yang dimana para produser itu belum begitu pastikan untuk mencantumkan sertifikat halal ya, dan juga masyarakat juga banyak yang tidak peduli. Sehingga untuk tadi Mas Pada Santing bagaimana kampus sekarang ini, saya kira kita kampus di saya lihat banyak juga mendirikan pusat kajian halal di kampus-kampus, apalagi kampus saya yang berlabel Islam ya, Universitas Islam Makassar. Saya kira ini
webinar kali ini kami sangat terinspirasi untuk bagaimana kampus kami juga itu membangun atau membuat pusat kajian halal. Dan karena kami juga punya prodi ekonomi syariah, ya, seperti itu, sehingga saya kira sangat besar peranan kampus dalam rangka masyarakat, pada produsen, ya, dan juga bagaimana membuat kajian-kajian halal, bagaimana kandungan daripada produk itu sendiri, dan terlebih juga